A True Martial World, Bab 221. Judul, Liu Yuxing. Hari pertama kompetisi ranking rookie berakhir. Yiyun telah bertarung total 5 pertempuran dan dengan mudah memenangkan semuanya. 7 pertandingan lainnya berakhir dengan lawannya mengambil inisiatif untuk menyerah. Mereka yang menunggu untuk melihat Yiyun berubah menjadi lelucon tercengang. Anggota asosiasi Hongdao tidak lagi marah. Apalagi yang bisa mereka katakan setelah diganggu oleh Yiyun dengan cara ini? Ada orang-orang yang ingin menggigit Yiyun, mengira dia adalah domba gemuk untuk pembantaian, tetapi mereka dihentikan oleh asosiasi Hongdao. Untuk ini, mereka merasa sangat beruntung. Mereka sangat berterima kasih kepada asosiasi Hongdao karena telah menarik mereka kembali ke masa lalu, mencegah mereka jatuh ke dalam lubang api. Jika tidak, batu bata itu akan mengajari mereka bagaimana menjalani kehidupan yang benar. Pada akhir kompetisi hari pertama, menurut aturan, yang kalah harus membayar para pemenang rune sisik naga mereka. 10 anggota asosiasi Hongdao termasuk 4 Raja Buli berbaris untuk menyerahkan rune sisik naga mereka ke Yiyun. Biasanya ketika mereka berbaris, itu untuk mengumpulkan sumber daya atau tempat kultivasi atau berbagai barang bagus lainnya. Bahkan antrean terburuk adalah mereka antre untuk membeli adonan goreng atau untuk kamar mandi. Tapi sekarang, mereka berbaris untuk memberikan rune sisik naga mereka kepada orang lain. Rune sisik naga ini diperoleh dari menggadaikan semua barang mereka. Jelas bagaimana perasaan mereka. Yiyun memegang token identitasnya dan melihat dengan gembira tumpukan rune sisik naga terbang ke arahnya. Dia tertawa bahagia sambil berkata, "Dermawan, kalian sangat murah hati. Terima kasih semuanya atas kemurahan hatimu. Kamu tahu bahwa aku adalah pendatang baru, segalanya tidak mudah, dan kamu semua secara khusus datang untuk memberi aku rune sisik naga untuk dibelanjakan. Aku sangat bersyukur." Setelah mendengar kata-kata Yiyun, anggota asosiasi Hongdao, yang jantung dan hatinya sakit, hampir muntah darah. Yiyun benar-benar berkata bahwa tidak mudah baginya untuk menjadi pendatang baru. Kekayaan bersihnya bahkan lebih tinggi daripada banyak kultivator tahun kedua dan ketiga di kota Dewa Taeah, apalagi pemula. Melihat senyum cemerlang Yiyun, mereka benar-benar ingin memukulnya, tapi sayang sekali. Mereka tidak bisa mengalahkannya. Dan cincin interspasial, jangan lupakan. Yiyun mengingatkan gendut dari Four Bully Lords. Dia belum mengumpulkan cincin gendut. Mulut gendut bergerak 2 kali. Dia melihat cincin interspasial hijau di tangannya, dan jari-jarinya gemetar saat melepaskan cincinnya. Cincin ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh klan keluarganya untuk ulang tahunnya yang ke-12. Di kerajaan Dewa Taeah, perhatian khusus diberikan pada hari ulang tahun penting bagi seorang anak laki-laki, yaitu pada usia 12 tahun, 15 tahun dan 20 tahun. Usia 12 tahun adalah saat seorang anak meninggalkan sifat kekanak-kanakan mereka yang diberkati oleh para penatua dengan sebuah hadiah. 15 tahun adalah saat seorang anak bisa sempurna dengan seorang gadis. Usia 20 tahun adalah ciri resmi menjadi orang dewasa. Perasaan gendut untuk memberikan hadiah berkah yang dia terima pada pukul 12 sudah jelas. Ketika dia kembali ke klan keluarganya, orang yang lebih tua akan menegurnya jika mereka tahu. Tapi kota Dewa Taeah beroperasi dengan cara ini. Seseorang harus membayar harga kekalahan menurut peraturan kota Dewa Taeah. Apakah kamu akan memakai keempat cincin itu? The Four Bully Lords, Scrawny bertanya dengan tidak puas. Tentu saja aku bisa memakainya. Siapa bilang aku tidak bisa? Aku bisa memakai 8 di satu tangan dengan mudah. Aku bisa memakai 4 cincin dengan 2 jari. Sambil mengatakan ini, Yiyun menempatkan 4 cincin di jari tengah dan manis tangan kirinya. Setiap jari memakai 2 cincin. Yiyun senang melihat ini. Dia akhirnya memiliki cincin interspasial. Akan lebih mudah ketika dia pergi ke padang gurun ilahi untuk berburu binatang buas. Adapun gunung herbal label 60, dia pikir dia tidak akan pergi ke sana sesering itu lagi. Melihat Yiyun memakai 4 cincin di satu tangan, dengan wajah no feau riche, Scrawny menelan ludahnya dan menatap dalam diam. Yiyun kembali dengan penuh kekayaan. Banyak yang memandang punggung Yiyun dengan mata terbakar. Adapun Zhou Kui, Song Zijun dan pemuda lainnya yang mengikuti Botakin, mereka kehilangan kata-kata. Penghasilan Yiyun dalam sehari lebih dari apa yang mereka hasilkan dalam setahun. Mereka akhirnya mengerti bahwa kekhawatiran mereka terhadap Yiyun di masa lalu tidak ada artinya. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan bertaruh lebih banyak. Aku hanya bertaruh 50 rune sisik naga bahwa Yiyun akan memenangkan lebih dari 10 putaran. Zhou Kui tampak menyesal. 50 rune sisik naga bukanlah jumlah yang kecil baginya. Ketika dia membuat taruhan, dia sangat khawatir karena dia merasa 10 putaran terlalu banyak. Tapi sekarang, Yiyun bahkan tidak menggunakan pedangnya untuk memenangkan 10 ronde. Kasihan, jika dia tahu ini sebelumnya, dia akan membuang semua asetnya ke sana.
Pada malam hari, di rumah yang terang dan luas di antara tempat tinggal kelas atas di kota Tai Ah Divine, seekor boneka binatang berguling-guling di lantai sambil menyapu debu. Wayang ini digunakan oleh beberapa keluarga di ibu kota untuk membersihkan lantai. Tentu saja, kota Dewa Tai Ah tidak menyediakan barang-barang seperti itu. Namun, beberapa putra dari klan keluarga besar akan membawa boneka seperti itu ke kota Dewa Tai Ah untuk membersihkan rumah mereka. Oh, kamu ingin aku menantang Yiyun besok? Di ruangan ini, seorang pemuda banci bersandar di tempat tidur sambil bermain dengan pisau terbang lancet. Duduk di samping pemuda banci ini adalah seorang pemuda yang sangat gemuk dengan wajah muram. Orang ini tidak lain adalah Presiden Asosiasi Hongdao, Li Hong. Betul sekali, Saudara Liu berada di peringkat ke-6 di antara para pemula. Teknik gerakan kamu luar biasa. Di ibu kota, hanya sedikit orang yang tidak tahu nama terkenalmu, Liu Yuxing. Ide Li Hong sederhana, karena peraturan kota Dewa Tai Ah hanya mengizinkan paling banyak 12 pertandingan sehari untuk kompetisi peringkat rookie. Hal ini mencegah kontestan kelelahan yang akan mengakibatkan penurunan kekuatan. Tapi untuk Yiyun yang menang tanpa bertarung, dia bisa mendapatkan pertandingan tambahan. Oleh karena itu, Li Hong ingin Liu Yuxing keluar untuk mengalahkan Yiyun. Ini adalah cara untuk mengakhiri rentetan kemenangan beruntun Yiyun. Setidaknya, dia bisa menghemat kerugian yang diderita Asosiasi Hongdao karena membuka kumpulan taruhan. Jika tidak, dia harus memberi Yiyun 50.000 rune sisik naga. Ini setara dengan memotong sepotong daging dari Li Hong. Haha, Saudara Hong, apakah Asosiasi Hongdao kamu tidak memiliki orang yang dapat menghentikan Yiyun? Li Hong menggelengkan kepalanya. Di antara kultivator tahun kedua, ada banyak yang bisa mengalahkan Yiyun. Tapi di antara pemula, sebenarnya tidak ada. Asosiasi Hongdao bagaimanapun juga lebih rendah dari asosiasi besar seperti Asosiasi Lohuo yang telah didirikan selama 3-4 tahun. Yayasannya masih belum didirikan, dan banyak dari pemula yang luar biasa tidak bergabung dengan Asosiasi Hongdao, tetapi bergabung dengan asosiasi lain yang lebih besar. Asosiasi tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih baik, sedangkan manfaat yang dijanjikan Li Hong baru berlaku 2-3 tahun kemudian. Akibatnya, Li Hong tidak berhasil merekrut siapapun di 20 besar peringkat rookie. Ada juga pengembara tunggal seperti Qiu Niu dan Chu Xiaoran, yang tidak bergabung dengan asosiasi apapun. Liu Yuxing menduduki peringkat ke-6. Li Hong ingin dia melawan Yiyun karena mereka sudah saling kenal selama beberapa waktu dan menganggap satu sama lain sebagai teman. Adapun Qiu Niu dan Chu Xiaoran, Li Hong tidak pernah berhubungan dengan mereka. Dia mungkin tidak bisa menahan bebannya dengan mereka. Dan bahkan jika dia bisa, mereka menduduki peringkat di depan Yiyun. Jika mereka menantang Yiyun, Yiyun juga bisa menolaknya. Saudaraku Hong, persahabatan mungkin persahabatan, tapi kita perlu menjelaskan semuanya. Yiyun itu bahkan belum menggunakan senjatanya. Dan tanpa senjata, dia masih bisa mengalahkan Bully Lords dengan satu gerakan. Ini artinya dia punya keahlian. Meskipun kekuatan yang dia tunjukkan hingga saat ini bukanlah ancaman bagiku, tapi siapa tahu, dia mungkin memiliki banyak kekuatan tersembunyi. Kali ini, aku berencana untuk naik ke 5.000 peringkat teratas bumi. Yiyun masih belum pergi ke sana. Bahkan jika aku menang melawan dia, aku hanya akan mengganti 10.003 tempatnya. Selain itu, tidak ada manfaatnya. Aku lahir di kediaman Duke, dan Yiyun lahir dari Cloud Wilderness. Dia tidak akan rugi. Jika aku menang atas Yiyun, orang akan mengatakan itu yang diharapkan, dan bahkan akan menambah reputasi Yiyun. Yiyun akan dikatakan sangat kuat sehingga kediaman Duke Liu Yuxing datang untuk menantangnya. Liu Yuxing berkata perlahan, sebagai ahli yang sangat kuat di antara putra ibu kota, dia benar-benar berbeda dari gangster seperti Four Bully Lords. Dia juga tahu bagaimana menghargai dirinya sendiri. Dalam keadaan normal, mengapa dia menantang seorang anak dari Cloud Wilderness? Itu setara dengan seorang siswa mulia yang bersaing dengan orang desa. Ini berarti status Liu Yuxing diturunkan. Jika kamu menang melawan Yiyun, aku akan memberimu 3.000 rune sisik naga sebagai hadiah. Li Hong tahu mengapa Liu Yuxing menolaknya. Dia membuat Yiyun terdengar kuat hanya untuk sejumlah pembayaran. Mendengar kata-kata Li Hong, Liu Yuxing tertawa. Saudara Hong benar-benar mengerti. Namun, 3.000 terlalu sedikit. 8.000 rune sisik naga, ambil atau tinggalkan. Liu Yuxing membuat tawar-menawar yang konyol membuat Li Hong menatap. 8.000, kamu hanya akan bertarung sekali. Dan kamu ingin 8.000? Liu Yuxing kuat, tapi 8.000 rune sisik naga terlalu banyak. Liu Yuxing juga tidak mendapatkan rune sisik naga dengan mudah selama periode ini sebagai pemula. Jika Yiyun memenangkan 8 putaran lagi, kamu harus membayar 50.000. Aku hanya ingin 8.000. Itu tidak masuk akal. Liu Yuxing menghajar Li Hong dan mengutip harga yang keterlaluan.
Li Hong mengertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, 8.000, tapi hanya jika kamu menang." "Yakinlah." Liu Yuxing tertawa dan berdiri dari tempat tidur. "Seorang anak dari Cloud Wilderness hanya memukuli sekelompok preman. Bagaimana aku bisa kalah darinya?" 4 Raja Buli dan anggota asosiasi Hongdao lainnya di peringkat dalam ratusan. Perbedaan kekuatan antara mereka dan tempat ke-6 Liu Yuxing memang besar. Inilah alasan mengapa Liu Yuxing sangat percaya diri. Bab 222. Judul, Teknik Tangan Memilih Bintang. Di malam hari, di aula arena, banyak pemula berkumpul di sini. Mereka mendiskusikan pertempuran hari itu dan hasilnya, sambil menunggu token tantangan hari berikutnya. Kecuali untuk beberapa orang sepopuler Yiyun, yang ditunjuk lebih dari 30 pertandingan bahkan sebelum pertandingan peringkat dimulai, kultivator lain tidak harus melawan pertandingan sebanyak itu. Biasanya mereka akan memutuskan pertandingan hari berikutnya setelah mempertimbangkan hasil dan peringkat hari pertama. Karenanya, token tantangan dibagikan lagi setiap hari. Adapun 12 token tantangan untuk menantang Yiyun, semuanya dikumpulkan dan kemudian didistribusikan kembali kepada mereka yang telah memesan tempat untuk melawan Yiyun. Sebelumnya token tantangan untuk Yiyun dengan mudah diambil. Tapi hari ini, itu menjadi kentang panas. Tidak ada yang menginginkannya. Tapi, dengan pertandingan telah dipesan dan taruhan telah dibayarkan, seseorang masih harus mengumpulkan token, bahkan jika mereka tidak mau. "Di mana Zhang Chang? Ayo kumpulkan token tantanganmu, cepat." Orang yang bertanggung jawab mendistribusikan token tantangan berkata dengan tidak sabar. Token tantangan untuk Yiyun telah ditolak secara berurutan dengan berbagai macam alasan oleh orang-orang yang telah memesannya. Seolah-olah mereka sedang dikirim ke tempat eksekusi. Wajah Zhang Chang berubah pahit saat mendengar namanya. Seolah-olah orang tuanya telah meninggal, dia dengan enggan keluar dari kerumunan. Melihat token tantangan untuk Yiyun di meja administrator, Zhang Chang ingin menamparkan wajahnya sendiri. Kenapa dia harus begitu pelit? Kembali ketika dia berhasil meraihnya, dia pikir dia telah menghasilkan banyak energi. Namun sekarang, dia tahu bahwa token yang dia ambil ini seperti sepotong batu bata. Sepertinya dia tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain menjadi batu bata. Saat Zhang Chang naik ke atas panggung, seorang pemuda berpakaian putih berjalan dengan tenang melewati Zhang Chang. Dia memiliki kipas lipat di tangan dan senyum lembut di wajahnya. Seolah-olah dia adalah turis pengembara. Setelah melihat pemuda ini, Zhang Chang tertegun sejenak. Saat dia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan pihak lain, dia melihat pemuda itu melambaikan tangannya. Telapak tangannya tampak magnetis saat tanda di atas meja terbang ke tangan pemuda berpakaian putih itu dengan push. "Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan mengambilnya untukmu." Pemuda berbaju putih tersenyum. Dia berbalik, dan dengan letupan dari kipasnya, dia perlahan mengepakkannya. Pemuda ini terlihat sangat tampan dan seperti sepotong batu giok. Namun, dia tampak feminin dan tidak memiliki aura maskulinitas tertentu. Setelah melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Bagaimana dia mengambil sesuatu melalui udara? Dengan pikiran dan Yuan Qi disuntikkan ke dalam senjata ajaib, lalu mengendalikannya untuk membunuh orang melalui telekinesis. Bukankah ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kultivator di ranah Yuan Foundation? Pemuda ini tidak terlihat lebih tua dari 14 tahun. Dia tidak mungkin berada di ranah Yuan Foundation atau dia akan menjadi sensasi nasional. Dia Liu Yuxing. Seseorang mengenali pemuda berbaju putih dan berkata dengan lantang, "Oh, Liu Yuxing." Banyak yang belum pernah melihat Liu Yuxing secara langsung, tetapi mereka pernah mendengar namanya. Liu Yuxing mungkin berada di peringkat 10.006 di peringkat bumi, tetapi semua orang tahu bahwa mereka yang melampaui 10.000 tempat akan naik peringkat setelah penempatan pemula selesai. Itu normal bagi mereka untuk bergegas ke beberapa ribu tempat, dan sangat umum bagi mereka untuk berakhir di sekitar 4000-5000 tempat di gulungan bumi. Jadi itu putra Adipati Liu. Apa yang dia tunjukkan sebelumnya adalah teknik rahasia keluarga Liu, Star Picking Hand. Telekinesis memang sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kultivator ranah Yuan Foundation. Kembali ketika Yiyun memilih segel pergolakan surga sebagai senjatanya, wasit telah memberitahu Yiyun bahwa hanya seorang kultivator ranah Yuan Foundation yang dapat mengendalikan segel pergolakan surga dan bahwa tingkat kultivasi Yiyun kurang. Belakangan, Yiyun benar-benar tidak mengontrol segel pertarungan surga, tetapi menggunakannya sebagai batu bata. Tentu saja, Liu Yuxing belum menembus ke ranah Yuan Foundation. Tetapi batasan yang dimiliki oleh kultivator alam Purple Blood lainnya tidak berlaku untuk Liu Yuxing. Tidak ada yang tahu apa teknik kultivasi tangan memilih bintang. Tapi hanya karena bisa melakukan telekinesis, itu adalah sesuatu yang mengejutkan. Di kota Dewa Tai'ah, memang ada banyak naga tersembunyi. Bahkan beberapa kultivator ranah Purple Blood memiliki sarana untuk melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kultivator ranah Yuan Foundation.
Liu Yuxing ingin menantang Yi Yun? Seorang pemuda botak berseru kaget. Alasan Liu Yuxing mengambil token tantangan Yi Yun sudah jelas. Liu Yuxing peringkat ke-6 di antara pemula karena kekuatannya. Ini sangat berbeda dari Yi Yun. Ini akan menjadi menarik sekarang karena Liu Yuxing menantang Yi Yun. Tantangan. Ketika Liu Yuxing mendengar kata-kata pemuda botak itu, dia menganggapnya kasar. Melawan Yi Yun dengan perawakannya merupakan penurunan status, dan dia berani mengatakan kata tantangan. Apakah kamu yang mengatakannya? Liu Yuxing mengatakannya dengan lembut, dan tanpa gerakan yang jelas, pemuda botak itu tiba-tiba tersentak. Seolah-olah pedang tak terlihat telah diarahkan ke alisnya, menyebabkan dia mengalami kesulitan bernapas dan jantungnya berhenti. Pemuda botak itu menjulurkan lehernya ke belakang. Dia menekan dadanya dengan susah payah seolah-olah dia sangat kesakitan. Saudara Zhang, apa yang terjadi? Melihat tingkah aneh pemuda botak itu, teman-teman di sekitarnya menjadi was-was. Mereka bergegas memeriksa situasi pemuda botak itu. Namun saat ini, pemuda botak merasakan tekanan di dahinya mereda. Niat membunuh yang tak terlihat itu mereda. Pemuda botak itu berkeringat dingin. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Kekuatannya lemah, dan dia berasal dari klan keluarga kecil di salah satu negara bagian yang terpencil. Dia menduduki peringkat sekitar 2000 di antara pemula dan merupakan salah satu yang paling bawah. Namun, dia seharusnya tidak terlalu lemah hingga hampir dibunuh oleh Liu Yuxing. Dia bahkan tidak tahu apa artinya pihak lain telah menggunakan. Kamu, pemuda botak memandang Liu Yuxing dengan ngeri. Apa yang baru saja terjadi? Kamu tidak bisa mengatakan apapun yang ada di pikiran kamu tanpa konsekuensi. Liu Yuxing memainkan kipas di tangannya dan mengatakannya dengan suara feminin. Hanya ada seseorang yang tidak tahan dengan Yi Yun dan membayar aku untuk menghabisinya. Jadi, apakah kamu mengerti? Baru kemudian orang-orang mengerti alasan mengapa Liu Yuxing menghukum pemuda botak itu. Dia menganggap kata tantangan menghina. Dia harus menyelesaikan Yi Yun, bukan menantang Yi Yun. Dalam kebanyakan kasus, kata tantangan biasanya mengacu pada seseorang yang lebih rendah melawan seseorang yang lebih tinggi. Liu Yuxing menutup kipasnya dan melewati jarak 9 meter, menekan dada pemuda botak itu. Dia sudah merasa bahwa bahkan jika dia memenangkan pertandingan melawan Yi Yun, itu hanya akan menambah reputasi Yi Yun. Dia tidak senang tentang ini. Makanya, saat pemuda botak ini mengatakan itu membuatnya semakin kesal. Pemuda botak merasa seolah-olah kipas Liu Yuxing menekan dadanya, memperlambat detak jantungnya. Dia berkata dengan susah payah, Aku mengerti. Saat itulah Liu Yuxing mengangguk dengan memuaskan. Dia memandang Zhang Qiang yang datang untuk mengambil token tantangan untuk Yi Yun dan berkata, token itu milikku. Adapun pertempuran dengan Yi Yun, akui saja kekalahan. Liu Yuxing berkata dengan santai. Tentu saja, Zhang Qiang tidak punya cara untuk tidak setuju. Dia mengangguk seperti sedang menumbuk bawang putih. Iya, silakan ambil. Liu Yuxing terkekeh dan memainkan token Yi Yun 2 kali sebelum berbalik untuk berjalan keluar dari aula. Orang-orang di dalam aula segera memberi jalan bagi Liu Yuxing untuk lewat. Siapa yang berani menghalangi jalan Liu Yuxing? Hanya setelah melihat punggung Liu Yuxing menghilang di malam hari, orang-orang menelan air liur dan berbisik. Orang ini, dia lebih sombong daripada Yi Yun. Yi Yun telah menggunakan batu bata melawan Four Bully Lords dan tidak pernah menggunakan senjata yang tepat dari awal sampai akhir. Bagi banyak orang, ini adalah tindakan arogansi. Tapi dibandingkan dengan Liu Yuxing, Yi Yun akan dianggap rendah hati. Dia sombong, tapi dia memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Menjadi peringkat ke-6 di antara pemula. Jika Yi Yun dikeluarkan, Liu Yuxing sebenarnya berada di peringkat ke-5. Dan tangan memilih bintang keluarga Liu memiliki reputasi yang hebat. Cara kerjanya masih menjadi misteri karena banyak dari mereka yang telah melihat tangan memilih bintang sudah mati. Banyak klan keluarga memiliki teknik kultivasi rahasia yang mereka jaga dengan ketat. Bahkan kekuatan dan efek dari teknik kultivasi rahasia ini tidak diketahui. Tentu saja, untuk sepenuhnya merahasiakan kekuatan dan efek itu mustahil. Selama kompetisi atau pertarungan, orang masih akan melihatnya. Tapi ini akan mengakibatkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa yang memiliki sedikit wawasan tidak memahami gerakan tersebut. Dengan demikian, gerakan tersebut menjadi lebih misterius dan menakutkan. Liu Yuxing berkata seseorang membayarnya untuk mengalahkan Yi Yun. Pasti Li Hong, bagaimanapun, Yi Yun telah membuat taruhan besar di kumpulan taruhan asosiasi Hongdao. Li Hong tidak akan menunggu tanpa daya. Aku pikir pertandingan besok akan berakhir dengan kemenangan telak Yi Yun lagi, tapi ini akan menarik. Kita bisa melihat penampilan elegan dari Star Picking Hen. Banyak yang menantikannya, termasuk pemuda botak yang telah dilecehkan oleh Liu Yuxing di depan umum. Dia juga ingin tahu apa teknik kultivasi Liu Yuxing.
Dan bagaimana Yiyun menghadapi Liu Yuxing? Setelah malam tanpa acara, para pemula kota Dewa Tai'ah melonjak ke arena saat fajar. Setelah berkultivasi selama 1 malam, Yiyun masih tidak tahu lawan macam apa yang akan dia hadapi hari ini. Karena Yiyun tidak memiliki token tantangan untuk dikumpulkan kemarin, dia tidak pergi ke aula. Saat di jalan, Yiyun memperhatikan bahwa banyak yang melihatnya dan secara pribadi mendiskusikan sesuatu. Karena kekuatan Yiyun menakutkan, orang-orang ini tidak berani menunjuk pada Yiyun. Diskusi mereka semua melalui transmisi Yuan Qi. Yiyun memberikan pandangan aneh dan menyentuh hidungnya. Apa yang sedang terjadi, Yiyun? Kamu menjadi terkenal lagi. Dari jauh, Zhou Kui berjalan menuju Yiyun dengan senyum konyol. Dia bertaruh bahwa Yiyun akan memenangkan lebih dari 10 pertandingan berturut-turut kemarin. Karena itu, dia telah memenangkan sejumlah besar rune sisik naga, jadi dia senang. Sebelumnya, dia merasa bahwa jika dia tahu Yiyun begitu kuat, dia akan bertaruh 20 kemenangan berturut-turut untuk Yiyun. Ini akan membuatnya mendapatkan lebih banyak. Tapi hari ini, dia mengetahui bahwa Yiyun telah diawasi oleh Liu Yuxing. Ketika Zhou Kui berada di tentara Xuanwu, dia telah mendengar seorang jenderal menyebut generasi baru pahlawan di kerajaan ilahi Tai'ah. Saat itu, sang jenderal menyebut Liu Yuxing. Dia adalah orang dengan kekuatan yang menakutkan dan sebelumnya pergi ke medan perang, membunuh orang lain. Liu Yuxing adalah orang yang sombong dan bahkan menganggap semua orang di bawah perhatiannya. Tapi ini dibangun di atas dasar kekuatan absolut. Setelah mendengar bahwa Yiyun akan melawan Liu Yuxing, Zhou Kui sedikit senang dengan keberuntungannya. Dia bersyukur bahwa dia tidak bertaruh pada Yiyun memenangkan 20 pertandingan. Apakah Yiyun akan memenangkan pertempuran hari ini masih belum jelas. Melihat ekspresi bingung Yiyun, Zhou Kui berkata, "Saudara Yi, apakah kamu tidak tahu? Hari ini kamu akan bertarung dengan Liu Yuxing." A True Martial World, Bab 223. Judul, Melawan Liu Yuxing. Liu Yuxing. Setelah mendengar kata-kata Zhou Kui, Yiyun menjadi linglung sejenak. Jelas kata-kata Zhou Kui berarti Liu Yuxing sangat kuat, atau dia tidak akan terburu-buru hanya untuk mengatakan itu padanya. Di antara pemula, Yiyun tahu tentang Chu Xiaoran dan Qiu Niu. Adapun pemula kuat lainnya, dia tidak tahu apa-apa tentang mereka. Yiyun tidak tahu tentang salah satu pemula setelah tempat keempat. Ini karena Yiyun hanya memetik tumbuhan atau berkultivasi sejak dia datang ke sini. Dia tidak mengetahui hampir semua peristiwa yang telah terjadi, jadi dia tahu sangat sedikit tentang tokoh-tokoh terkenal itu. Apakah Liu Yuxing sangat kuat? Tentu saja, dia adalah putra Adipati Liu. Dia telah pergi ke medan perang, dia bahkan telah membunuh sebelumnya. Dia peringkat ke-6 di antara pemula. Peringkat ke-6 di antara pemula? Setelah mendengar peringkat ini, apa yang dipikirkan Yiyun hanyalah oke. Tetapi melihat ekspresi Zhou Kui, seolah-olah Liu Yuxing adalah kekuatan yang menentang surga, Yiyun tidak ingin mengejutkannya jadi dia mengangguk dalam diam. Dia menggema, kalau begitu pasti seseorang yang kekuatannya tidak buruk. Ini tidak hanya tidak buruk. Tangan memilih bintang, Liu Yuxing memiliki metode menyerang yang luar biasa. Kamu harus memperhatikannya, itu bisa membunuh seseorang dari jarak 100 langkah dengan cara yang tidak berwujud. Zhou Kui tahu beberapa hal tentang tangan memilih bintang, tetapi tingkat pemahamannya tidak terlalu rinci. Tangan memilih bintang, tentu saja, Yiyun belum pernah mendengar tentang teknik kultivasi ini. Membunuh seseorang dari jarak 100 langkah dengan cara yang tidak terlihat terdengar aneh. Tapi aneh tidak menyamakan kekuatan. Dia tahu bahwa teknik suci Tai'ah tidak diragukan lagi adalah teknik kultivasi nomor 1 di kerajaan ilahi Tai'ah. Hanya dari kesulitan ekstrim dalam mendapatkan kesempatan untuk mengolahnya, atau kesulitan kultivasinya, menggambarkan hal ini. Selama puluhan juta tahun, jumlah Sein yang tak terhitung jumlahnya telah mempelajari teknik suci Tai'ah, bahkan ada mereka yang memiliki kemampuan untuk menambahkan pemahaman dan pencerahan mereka sendiri ke dalam teknik suci Tai'ah. Faktanya, mereka yang bisa menambahkan kebenaran nomologis dalam teknik suci Tai'ah adalah ahli tingkat bijak terbesar. Sosok dengan level seperti itu bukanlah seseorang yang muncul di kerajaan ilahi Tai'ah setiap generasi. Yiyun tiba di arena. Ada lebih banyak orang di arena hari ini dibandingkan dengan hari sebelumnya. Banyak kultivator tahun kedua dan ketiga di kota Dewa Tai'ah datang untuk menonton pertandingan hari ini. Penampilan luar biasa Yiyun hari sebelumnya telah menyebar ke seluruh lingkaran pemula di kota Tai'ah Divine. Penampilan Yiyun masih belum menarik perhatian para kultivator senior yang telah mencapai ranah Yuan Foundation, seperti Yang Qian dan Yao Dao. Tetapi di antara para veteran yang menduduki peringkat tahun 2000 sampai 3000 terakhir, orang seperti Yiyun merupakan ancaman potensial bagi mereka. Dalam waktu kurang dari setahun, Yiyun akan datang menggantikan mereka. Itu selalu baik untuk memperhatikan lawan masa depan.
Dia Yiyun. Saat Yiyun muncul, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Dapat dikatakan bahwa Yiyun hampir tidak terhitung sebagai orang terkemuka di kota Dewa Tayah. Liu Yuxing telah muncul. Itu Liu Yuxing. Dengan sedikit keributan di kerumunan, seorang pemuda berbaju putih berjalan ke arena. Liu Yuxing seperti batu giok yang halus dan sangat halus. Pakaian dan sepatunya yang bersih dan putih bersih. Liu Yuxing hanya melirik Yiyun, tidak lagi menatapnya setelah itu. Dia duduk di kursinya dan mulai fokus. Seolah-olah dia acuh tak acuh pada segala sesuatu di sekitarnya, memberikan aura arogansi. Yiyun diam-diam menggunakan energi spiritualnya untuk berinteraksi dengan bola mata surga dan diam-diam mengamati Liu Yuxing dari jarak lebih dari 30 meter. Setelah membentuk bola mata surga, Yiyun bisa mendapatkan pemahaman kasar tentang fluktuasi Yuan Qi dalam tubuh seseorang, dan dari itu, menyimpulkan tingkat kultivasi seseorang. Dia seharusnya berada di tahap awal alam Purple Blood akhir. Yiyun merasa bahwa tingkat kultivasi Liu Yuxing hanya sedikit lebih tinggi dari miliknya, jadi masuk akal bahwa dia berada di tahap masuk alam Purple Blood akhir. Kompetisi hari kedua untuk pertandingan rookie ranking secara resmi dimulai. Beberapa lawan pertama Yiyun segera menyerah, sampai panggung hutan belantara ilahi, 10.003, Yiyun. 10.006, Liu Yuxing. Ayo ke atas panggung untuk pertandingan. Wasit berteriak keras di panggung hutan belantara ilahi. Mereka sudah bangun. Ada banyak orang yang tidak memperhatikan pertandingan yang sedang berlangsung dan hanya bermeditasi atau berdiskusi secara pribadi di antara mereka sendiri. Tapi sekarang, mereka semua mulai memperhatikan, melihat langsung ke panggung alam liar ilahi. Banyak di antara mereka datang ke arena hanya untuk melihat pertandingan Yiyun dan Liu Yuxing. Sekarang, akhirnya dimulai. Pakaian Liu Yuxing berkibar tertiup angin. Seperti angsa yang anggun, dia dengan lembut mendarat di atas panggung tanpa menimbulkan debu. Hanya seni levitasi ini yang membuat kagum banyak orang. Kultivator Purple Blood tidak memiliki kemampuan untuk terbang, tetapi seni melayang Liu Yuxing terlihat tidak berbeda dengan terbang. Yiyun naik ke atas panggung. Dia berdiri 30 meter dari Liu Yuxing dan menghadapinya. Tangan Liu Yuxing dipegang di belakang punggungnya, dengan kepala sedikit dimiringkan. Dia melirik Yiyun dan dengan tenang berkata, "Seseorang membayar aku 8.000 rune sisik naga untuk membuat aku mematahkan kemenangan beruntunmu. Jadi aku berdiri di panggung ini hari ini bukan karena aku tertarik untuk menantangmu." Sambil mengatakan ini, pedang muncul di tangan Liu Yuxing. Pedang ini tampak seperti sihir. Liu Yuxing dengan santai mengayunkan pedang dan mengarahkan pedangnya ke Yiyun, tapi pedang itu masih berada di dalam sarungnya. Liu Yuxing tidak menghunus pedangnya dan berkata, "Mari kita mulai. Jika kamu bisa membuat aku menghunus pedang aku dalam 10 gerakan, dan jika kamu mampu bertahan dari 3 pukulanku, maka aku akan membiarkan kamu melihat teknik rahasia keluarga Liu." Tangan memilih bintang. Nenek moyang keluarga Liu telah menginstruksikan bahwa tangan memilih bintang tidak boleh digunakan dengan mudah, karena mereka tidak ingin orang melihat efek dari teknik kultivasi ini. Jadi jika memungkinkan, Liu Yuxing tidak ingin menggunakan tangan memilih bintang untuk menyelesaikan Yiyun. Apa yang dia katakan terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Liu Yuxing benar-benar sombong. Dia tidak ingin menghunus pedangnya saat menghadapi Yiyun. Yiyun bukanlah penurut. Dengan sebelumnya mengalahkan 4 Bully Lords, dia telah membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Tapi Liu Yuxing masih mengucapkan kata-kata itu bahkan setelah melihat pertandingannya. Itu berarti kekuatan yang diungkapkan Yiyun tidak menimbulkan ancaman baginya. Hasil dari pertempuran ini bergantung pada seberapa besar kekuatan tersembunyi yang dimiliki Yiyun. Jika Yiyun tidak menyembunyikan apapun, maka dia pasti kalah. Liu Yuxing memang menakutkan. Di antara 2.000 atau lebih pemula yang datang ke kota Dewa Tayah, mereka semua dikatakan elit. Tetapi bahkan di antara mereka, ada celah besar. Para ahli di antara pemula tidak lebih lemah dari beberapa kultivator senior yang telah berlatih di kota Dewa Tayah selama lebih dari 3 tahun. Memaksa kamu untuk menghunus pedangmu dalam 10 gerakan? Yiyun tersenyum. Tangan kanannya menyentuh cincin interspasial di jari manis tangan kirinya. Dengan membalikkan tangannya, dia telah mengeluarkan Heaven of Heaval Seal. Melihat tindakan Yiyun, banyak yang menatap sejenak sebelum pulih. Astaga, apakah kita melihat dengan benar? Bahkan saat ini, Yiyun masih akan menggunakan batu bata? Apakah dia berencana menggunakan batu bata untuk menyelesaikan pertandingan dengan Liu Yuxing? Yiyun berencana untuk merobohkan Liu Yuxing, seseorang yang bertubuh besar, seperti 4 raja pengganggu? Apa dia gila? Dengan segel pergolakan surga di tangan, Yiyun melonggarkan pergelangan tangannya dan berkata, "Jika kamu bisa membuatku menghunus pedangku dalam 10 gerakan, dan jika kamu mampu bertahan dari 3 seranganku, maka aku akan membiarkanmu melihatnya teknik kultivasi yang baru-baru ini aku pelajari." Yiyun membalas kata-kata Liu Yuxing padanya tanpa banyak modifikasi.
Liu Yuxing membeku. Apa katamu? Dahi Liu Yuxing muncul urat hijau, wajahnya berubah pucat. Dia cukup eksentrik. Dia tahu bahwa Yi Yun sebenarnya sangat kuat, tetapi karakter Liu Yuxing seperti itu. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Yi Yun bahkan lebih eksentrik darinya. Dia berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Liu Yuxing tidak menghunus pedangnya, tapi itu tidak berarti dia tidak akan menggunakan pedangnya. Bahkan pedang yang ditempatkan di dalam sarungnya jauh lebih kuat daripada batu bata. Membuatmu menghunus pedangmu dalam 10 gerakan dan kamu akan menunjukkan padaku teknik kultivasimu? Hehe, Liu Yuxing tertawa karena marah. Dia bersedia untuk menunjukkan tangan memilih bintang keluarga Liu kepada Yi Yun, namun Yi Yun menggunakan kata-kata yang sama kembali padanya. Tapi teknik kultivasi apa yang bisa dia miliki yang bisa dibandingkan dengan tangan memilih bintang? Liu Yuxing merasa bahwa dia dan tangan memilih bintang telah dihina oleh Yi Yun. Mengadili kematian. Dalam kemarahannya, Liu Yuxing menyerang. Panggung hutan belantara ilahi yang tenang di tengah arena segera digerakkan oleh hembusan angin kencang. Pedang Qi melonjak dan melesat tanpa hambatan. Liu Yuxing muncul di depan Yi Yun seperti hantu. Angin kencang ini adalah hasil dari keterampilan gerakannya. Itu adalah kecepatan yang menakutkan. Swoosh! Liu Yuxing langsung menusuk leher Yi Yun. Pedang yang terselubung akan kehilangan kekuatan serangannya, tetapi dengan Yuan Qi Liu Yuxing yang ditanamkan di dalamnya, kekuatan tusukan ini juga sangat menakutkan. Ca, ca, ca. Sebelum bilahnya tiba, pedang pengaduk Qi telah mengiris lantai tungsten ungu seperti pedang tajam, menyebabkan tanda pedang yang mengejutkan muncul di atasnya. Tungsten ungu sangat keras, tetapi pedang Qi masih meninggalkan bekas. Jelas betapa kuatnya serangan Liu Yuxing. Melihat pedang ini datang, Yi Yun mundur dan menggunakan segel pergolakan surga di tangannya untuk memblokir. Ding! Dentang logam terdengar. Yi Yun merasakan segel penopang surga bergetar. Pedang Qi yang tidak terkendali telah berdampak pada segel pergolakan surga, menghantamnya secara langsung. Itu diblokir. Banyak yang sangat terkejut. Yi Yun telah menggunakan Heaven Up Heaval Seal untuk memblokir pedang Qi Yuxing. Langkah pertama sudah berakhir. Hah! Ekspresi mengerikan muncul di mata Liu Yuxing. Senjata pendek dan kecil seperti Heaven Up Heaval Seal hampir tidak bisa digunakan untuk memukul orang, tapi menggunakannya sebagai perisai hampir mustahil. Tapi Yi Yun benar-benar berhasil menggunakannya untuk memblokir serangannya. Mengunci di pegunungan, langkah Liu Yuxing berubah dan hujan balok pedang turun ke atas Yi Yun. Balok pedang yang mempesona itu terbenam dalam angin. Hanya baloknya yang bisa dilihat, bukan pedangnya sendiri. Sulit bagi orang untuk membayangkan bahwa pedang yang terhunus akan mampu mengirimkan begitu banyak sinar pedang. Balok bilah ini telah menutupi radius 9 meter. Dalam jarak 9 meter ini, hampir semuanya berada di bawah otoritas absolut Liu Yuxing. Yi Yun dikelilingi di dalam wilayah absolut ini. Berada di dalam wilayah ini, dia bisa diserang oleh serangan pedang tanpa akhir, dan dalam sekejap mata, 100 tusukan bisa dikirim. Bersaing dalam kecepatan, Yi Yun tersenyum. Dia tidak pernah benar-benar takut dalam hal kecepatan. Bab 224. Judul, Kecepatan Ekstrim. Pedang Liu Yuxing terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga bahkan para kultivator yang kuat yang hadir kesulitan melihat lintasan pedang Liu Yuxing. Bahkan jika seseorang bisa melihat gerakan pihak lain, itu tidak berarti dia bisa menghindari serangan itu. Sekarang gerakannya tidak bisa dilihat, bagaimana cara menghindarinya? Meskipun pedang Qi Liu Yuxing terletak jauh, banyak yang merasakan niat membunuh yang tak terbatas. Seolah-olah niat itu mencapai sejauh alis mereka sendiri. Zhou Kui, Song Zijun dan teman-temannya berkeringat dingin untuk Yi Yun. Ca, 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 ca. Dalam momen perpecahan itu, lusinan balok pedang menembus tubuh Yi Yun. Sebelum orang bisa bereaksi dengan panik, mereka melihat sosok Yi Yun perlahan menghilang sebelum benar-benar lenyap. Apa yang ditusuk adalah bayangan. Saat pedang Liu Yuxing terus bergerak ke bawah, tubuh Yi Yun juga menghilang bersama bayangannya. Dia telah menyatu dalam angin dan tidak lagi terlihat. Meskipun dia telah menghilang, orang-orang dapat melihat kilatan bayangan Yi Yun sesekali, sebelum dihancurkan oleh sinar pisau. Pedang Liu Yuxing ada di mana-mana. Tanpa ada titik buta, itu menusuk Yi Yun. Kecepatan pedang ini begitu cepat sehingga memberi kesan pada orang-orang bahwa Yi Yun telah ditusuk oleh angin pedang pada saat berikutnya. Namun, apa yang disambar Liu Yuxing selalu menjadi bayangan. Di lapangan yang dipenuhi dengan pedang, menghindari tidak diragukan lagi jauh lebih sulit daripada menyerang. Mengerikan, Yi Yun itu menghindari pedang Liu Yuxing dengan jumlah yang sangat kecil setiap kali. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada ruang untuk mengelak di antara tumpukan balok yang begitu padat. Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Di jaring balok pedang ini, di dalam jaring besar, bagaimana seseorang bisa menghindari semuanya tanpa mengecilkan tubuhnya? Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata,
Kamu salah. Balok pedang Liu Yuxing mungkin tampak seperti jaring, tapi itu hanya ilusi dari kecepatannya. Dia masih menebas setiap pedang satu persatu. Ada yang pertama dan ada yang kedua, jadi Yiyun benar-benar bisa menghindarinya. Pedang hampir selalu lebih cepat dari manusia. Bagi seseorang untuk menghindari banyak tebasan, seseorang harus mengurangi jangkauan geraknya. Dan Yiyun tidak diragukan lagi melakukan hal itu. Dari sini, banyak yang menjadi lebih khawatir. Saat Yiyun perlahan membuka teknik gerakannya di depan mereka, banyak yang akhirnya mengerti keadaan Yiyun. Ini adalah tahap sukses besar dari Minute Subtlety. Anak ini telah mencapai tahap sukses besar dari Minute Subtlety. Orang-orang saling memandang. Tahap sukses besar dari Minute Subtlety. Ini tidak hanya membutuhkan fondasi yang kuat dan tubuh yang kuat, itu juga membutuhkan pemahaman yang luar biasa untuk mencapainya. Chu Xiaoran dengan lembut meremas tangannya sendiri. Jari-jarinya terus-menerus memukul punggung tangannya. Kembali selama pertempuran dengan Four Bully Lords, Yiyun telah menunjukkan bakat luar biasa dalam gerakan, tapi itu tidak sedramatis ini. Sulit dipercaya bahwa dia berasal dari Cloud Wilderness. Dunia ini sangat besar, dengan begitu banyak elit. Chu Xiaoran bergumam. Di sampingnya, Qun Yu juga menghela nafas. Kita benar-benar tidak bisa memandang rendah para pahlawan di bawah langit. Di atas ring, Liu Yuxing menyerang dan Yiyun mengelak. Pertempuran telah mencapai klimaksnya. Yiyun merasa seolah-olah dia telah kembali ke arah Frost Metal Blood Balls kembali ke ibu kota ilahi. Dia sebelumnya menggunakan Frost Metal Blood Balls untuk mengasah keterampilan gerakannya. Tapi Frost Metal Blood Balls itu mati, jadi dalam hal kemampuan beradaptasi mereka dalam menyerang, mereka lebih rendah dari Liu Yuxing. Tapi kecepatan serangan Liu Yuxing tidak sesuai dengan kepuasan Yiyun. Ini tidak cukup cepat. Namamu Liu Yuxing kan? Berapa banyak serangan yang kamu gunakan? Saat Yiyun terbang melewati Liu Yuxing, suara samar memasuki telinga Liu Yuxing, hampir membuatnya muntah darah. Liu Yuxing sebelumnya berkata bahwa dia ingin melihat apakah Yiyun bisa memaksanya untuk menghunus pedangnya dalam 10 gerakan. Locking on Mountains bisa mengirimkan 10 tusukan dalam sekejap, yang bisa dianggap sebagai satu gerakan. Namun demikian, Liu Yuxing telah melebihi 10 gerakan. Yiyun dan Liu Yuxing sudah bertarung hampir 1 menit. Berapa banyak garis miring yang dibuat Liu Yuxing? Itu benar-benar tak terhitung. Setelah hilang begitu lama dan diejek oleh Yiyun, Liu Yuxing sangat marah. Kamu sedang mendekati kematian? Sring. Dengan suara yang jelas, sarung pedang di tangan Liu Yuxing terlepas. Pisau mengkilap menebas Yiyun. Liu Yuxing akhirnya menghunus pedangnya. Kata-kata sombong sebelumnya sekarang benar-benar berubah menjadi penghinaan terhadapnya. Setelah Liu Yuxing menghunus pedangnya, kecepatan serangannya meningkat pesat. Namun, Yiyun masih mengelak. Meskipun Liu Yuxing telah menghunus pedangnya, Yiyun masih belum mencabut pedangnya. Yiyun, kamu, mata Liu Yuxing hampir terbakar. Dia selalu merasa bahwa sebagai putra duke, adalah penghinaan terhadap perawakannya untuk melawan Yiyun, anak dusun dari Cloud Wilderness. Oleh karena itu, dia tidak ingin menghunus pedangnya atau menggunakan tangan memilih bintang untuk membuktikan bahwa dia dan Yiyun memiliki level yang berbeda. Namun di luar dugaan, situasinya berbalik. Liu Yuxing telah menghunus pedangnya, tapi Yiyun masih memegang batu bata. Ini sudah keterlaluan. Liu Yuxing sangat marah. Kecepatan serangannya semakin cepat dan lebih cepat, tetapi dia masih tidak bisa menyentuh lengan Yiyun. Melihat ini, penonton berdiri ternganga. Tak disangka pertarungan akan mencapai kondisi seperti itu. Liu Yuxing telah menghunus pedangnya, namun dia masih tidak bisa memukul Yiyun. Banyak yang tidak percaya, banyak yang mengira Liu Yuxing memiliki peluang lebih besar untuk menang, tetapi sekarang, dia benar-benar ditekan oleh Yiyun. Pedangmu juga tidak terlalu cepat. Suara Yiyun datang dari belakang. Ketika Liu Yuxing mendengar ini, dia marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Yiyun. Pada titik ini, Liu Yuxing tiba-tiba merasakan angin di belakang kepalanya. Niat membunuh datang menyerang. Dengan batu bata di tangan, Yiyun membidik kepala Liu Yuxing, membantingnya dengan keras. Yiyun, kamu, wajah tampan Liu Yuxing sudah benar-benar berubah. Sial, dengan putaran pedangnya, Liu Yuxing berhasil memblokir batu bata Yiyun tepat pada waktunya. Tetapi setelah Yiyun menyerap energi ramuan primordial dan telah menguasai tingkat pertama dari teknik suci Tai'ah, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat konyol. Tidak peduli senjata apa yang dipegang Yiyun, itu masih bisa mewujudkan kekuatan yang tak tertandingi. Liu Yuxing hanya merasakan gelombang energi yang dipancarkan. Guncangan itu menyebabkan lengannya mati rasa dan telapak tangannya terasa sakit. Dengan tidak adanya tempat untuk menghilangkan kekuatan ini, itu membuat Liu Yuxing hampir kehilangan keseimbangan. Akibatnya, tubuhnya yang bergerak cepat dikirim terbang oleh serangan batu bata Yiyun. Deng, deng,
Deng, Liu Yuxing mendarat dan mundur 3 langkah. Darahnya kacau. Teknik gerakannya telah dipatahkan oleh Yi Yun. Wajah Liu Yuxing memerah. Dia tidak pernah merasa malu sepanjang hidupnya. Seorang anak dari Cloud Wilderness benar-benar menjatuhkannya dengan batu bata. Dan tidak hanya dia menjatuhkannya, dia telah menjatuhkannya ke titik di mana darahnya kacau dan dia harus mundur 3 langkah. Liu Yuxing merasa bahwa, sebagai putra seorang adipati dan sebagai tokoh terkemuka di antara generasi muda ibu kota kekaisaran, memukul batu bata adalah penghinaan. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak berhasil menangkisnya. Kultivator di sekitar kehilangan kata-kata. Dalam pikiran mereka, Yi Yun telah muncul di alam mistik. Hanya batu bata yang tidak bisa dipecahkan oleh orang lain. Bahkan Liu Yuxing gagal membuat Yi Yun menggunakan pedangnya. Mengerikan. Yi Yun, kamu benar-benar membuatku kesal. Mata Liu Yuxing memerah. Dia mengusap cincin interspatialnya dan mengedarkan Yuan Qi di dalam tubuhnya. Seolah-olah seluruh pribadinya telah berubah. Udara feminin yang semula bertahan di tubuh Liu Yuxing telah menghilang secara drastis. Apa yang menggantikannya terasa dalam dan tajam. Seolah-olah seekor binatang buas bersembunyi di dalam tubuh Liu Yuxing. Melihat Liu Yuxing dalam kondisinya saat ini, banyak yang tertegun sejenak. Tapi saat berikutnya, mereka tiba-tiba mengerti apa yang akan dilakukan Liu Yuxing. Ini adalah tangan memilih bintang. Liu Yuxing akhirnya akan menggunakan Star Picking Hand. Pada titik ini, jika Liu Yuxing tidak menggunakan semua kemampuannya, dia ditakdirkan untuk dikalahkan oleh Yi Yun. Banyak dari mereka sebelumnya pernah mendengar tentang tangan memilih bintang yang terkenal, tetapi mereka tidak mengetahui efek dari tangan memilih bintang. Melihat Liu Yuxing akan akhirnya menggunakan teknik rahasia ini dari keluarga Duke Liu, mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Akankah tangan memilih bintang dapat membalikkan situasi? Yi Yun memandang Liu Yuxing dengan segel peninggalan surga di tangan. Dia juga ingin tahu bagaimana teknik kultivasi yang dikabarkan terkenal ini dibandingkan dengan teknik suci Tai'ah. Pukulan maut memilih bintang. Dengan geraman, Liu Yuxing menyerang. Dengan sedikit fluktuasi Yuan Qi, pedang Liu Yuxing dengan cepat bersiul di udara menuju Yi Yun. Pada saat yang sama, lebih dari 10 pedang kecil terbang keluar dari cincin interspasial Liu Yuxing. Setiap pedang memiliki panjang sekitar setengah kaki. Pedang kecil ini tidak dibuang oleh Liu Yuxing, tetapi terbang menuju Yi Yun sendirian. Pada saat itu, pedang kecil ini seolah-olah hidup. Bab 225. Judul, dengan satu batu bata di tangan, untuk menguasai dunia. Pedang terbang. Ketika Yi Yun melihat semua pedang kecil terbang ke arahnya dari segala arah, dia tertegun. Dia awalnya mengira bahwa Star Picking Hand adalah semacam teknik jari, tapi itu adalah teknik pedang. Sebuah teknik pedang, tapi disebut tangan memilih bintang. Satu pedang utama dan 12 pedang kecil, total 13 pedang ditembakkan ke langit. Sejumlah besar dari mereka tidak terbang menuju Yi Yun, tetapi terbang ke ruang kosong di sekitar Yi Yun. Ketika pedang kecil itu terbang di suatu tempat dekat sisi Yi Yun, mereka tiba-tiba berubah arah di udara. Ujung pedang mulai mengarah ke Yi Yun dari segala arah. Pedang terbang bisa mengubah arah? Setelah melihat pemandangan ini, para kultivator yang hadir terkejut. Untuk mengontrol senjata untuk mengubah arah di udara dengan Yuan Qi adalah teknik yang digunakan oleh kultivator ranah Yuan Foundation. Tapi setelah dipikirkan lebih lanjut, Liu Yuxing sebelumnya menggunakan satu gerakan untuk mengirim token Yi Yun terbang ke arahnya di aula arena. Itu rupanya salah satu kemampuan khusus Liu Yuxing. 13 pedang datang ke Yi Yun dari segala arah. Ini adalah serangan tanpa ruang untuk menghindar. Bahkan dengan minute subtlety, akan sangat sulit untuk menghindarinya. Semua orang menatap dengan mata terbelalak di Yi Yun dan 13 pedang. Mereka takut akan melewatkan pemandangan indah yang penuh dengan ketegangan ini. Saat perhatian orang-orang tertarik oleh pedang terbang tersebut, Liu Yuxing diam-diam melakukan segel jari. Dia telah mengedarkan Yuan Qi-nya secara maksimal. Semua energi difokuskan pada telunjuk dan jari tengah tangan kanannya. Kedua jarinya berubah menjadi hijau zamrud dalam sekejap. Melihat 13 pedang yang mengelilingi Yi Yun, yang tampak seperti sedang berjuang untuk menanganinya, Liu Yuxing melontarkan pandangan buas dan berpikir, mati. Tidak mungkin bagimu untuk mengetahui bahwa pedang terbang hanyalah gerakan palsu, ini nyata tangan memilih bintang. Pukulan maut memilih bintang. Liu Yuxing mengulurkan jari-jarinya dan kekuatan Yuan Qi yang tak terlihat bergabung dengan udara kosong sebelum menembak ke arah Yi Yun. Kekuatan Qi ini terlalu tersembunyi. Itu tidak bisa dilihat, itu hampir tidak bisa dibedakan dari fluktuasi biasa dan halus di udara. Seperti riak di angkasa dengan kecepatan luar biasa, itu melesat ke arah Yi Yun. Pada saat yang sama, 13 pedang menusuk Yi Yun dari segala arah. Siulan pukulan maut bintang pemetik itu tersembunyi di dalam ledakan sonik pedang terbang. Niat membunuhnya juga ditutupi oleh sinar bilahnya. Dengan demikian,
pukulan membunuh Liu Yuxing benar-benar terbenam dalam 13 pedang terbang. Orang-orang percaya pedang terbang adalah pukulan mematikan, tetapi kenyataannya, itu adalah serangan pasukan rahasia Liu Yuxing. Ding, 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 ding. Yi Yun melambaikan Heaven Up Heaval Seal, menangkis pedang terbang di udara. Pedang terbang setajam silet tidak menimbulkan ancaman di bawah serangan Yi Yun. Dengan gesekan dari Heaven Up Heaval Seal, mereka semua ditembak jatuh. Mereka tampak mengesankan tetapi tidak memiliki substansi apapun. Bahkan pedang utama dihancurkan oleh Heaven Up Heaval Seal. Apa? Melihat Yi Yun menjatuhkan pedang utama, penonton menatap dengan mata terbuka lebar. Gerakan membunuh, tangan memilih bintang yang dinanti-nantikan semua orang, yang membutuhkan waktu lama untuk dipersiapkan oleh Liu Yuxing sebelum menembak, diblokir begitu saja? Saat penonton terkejut, seringai terbentuk di wajah Liu Yuxing. Semua Yuan Qi-nya telah dimasukkan ke dalam serangan yang pasti membunuh itu, jadi Yuan Qi di dalam pedang terbang itu tentu saja lemah, tetapi Yi Yun sudah disibukkan dengan mereka. Pukulan maut itu telah terbang langsung ke jantung Yi Yun dan tidak diragukan lagi tepat sasaran. Bahkan jika dia harus menjalani hukuman penjara karena membunuh Yi Yun, Liu Yuxing tidak akan menyesalinya. Swoosh! Saat Liu Yuxing berteriak di dalam hatinya, saat serangan itu mengenai jantung Yi Yun menyeringai. Dia menyatukan kedua tangannya, dan karena kecepatannya yang ekstrim, lengannya membentuk serangkaian bayangan. Yuan Qi di dalam tubuhnya meledak. Segel pergolakan surga ditempatkan di dadanya. Boom! Dengan dering keras, serangan Liu Yuxing menghantam permukaan bata dari Heaven Up Heaval Seal. Gempa susulan besar dari benturan kuat menyebabkan aliran udara bergolak. Dengan demikian, tubuh Yi Yun diangkat tinggi di udara. Dampaknya sangat besar bahkan untuk Yi Yun, dia merasa lengannya mati rasa. Kekuatan yang luar biasa. Teknik rahasia keluarga Liu, tangan memilih bintang tidak buruk. Pikiran ini melintas di benak Yi Yun saat dia menstabilkan tubuhnya di udara. Semua orang yang melihat adegan ini sangat terkejut. Apa yang terjadi? Semua pedang terbang telah ditangkis oleh Yi Yun, tapi dari mana ledakan Yuan Qi besar itu berasal pada akhirnya? Dan orang yang paling terkejut adalah Liu Yuxing. Ketika dia melihat adegan terakhir, dia menjadi tercengang. Bagaimana kemenangan yang hampir di tangan berakhir dengan hasil seperti itu? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa secepat itu memblokir semua 13 pedang dan juga memblokir pukulan maut memilih bintangnya? Pukulan maut memilih bintang hampir bersamaan dengan 13 pedang lainnya. Dia sebenarnya cukup cepat untuk menangkis semuanya. Tidak hanya itu, dia benar-benar menemukan serangan kekuatan yang tersembunyi di dalam bilah pedang. Liu Yuxing tidak bisa menerima ini. Semua energinya ada dalam satu serangan itu, namun telah ditangkis oleh Yi Yun. Dia bahkan tidak memaksa Yi Yun untuk mencabut pedangnya. Baginya, ini adalah penghinaan dan kemunduran yang ekstrim. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa Yi Yun yang dia lihat telah menghilang. Liu Yuxing merasa seperti disambar petir. Anggota tubuhnya menjadi dingin dan lambat bereaksi. Perasaan tidak nyaman yang kuat melonjak di benaknya. Tidak, Liu Yuxing berteriak di dalam hatinya. Di saat-saat terakhir, dia berjuang untuk melompat ke depan. Tetapi setelah menggunakan tangan memilih bintang, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi Yuan Qi-nya. Semburan kecepatan seketika sudah melambat. Sudah terlambat. Yi Yun muncul di belakang Liu Yuxing seperti hantu. Matanya terfokus dan ujung kakinya menyentuh tanah. Tubuhnya masih di udara saat dia mengulurkan tangannya. Dan di tangannya adalah batu bata mengkilap. Dengan tangan terangkat, bata itu runtuh. Dong! Suara yang tajam terdengar. Batu bata kokoh Yi Yun dan memukul belakang kepala Liu Yuxing. Tubuh Liu Yuxing gemetar. Yang dia rasakan hanyalah rasa sakit yang hebat di belakang kepalanya saat matanya melihat bintang. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia seperti seseorang yang menderita Alzheimer. Dengan susah payah, dia menoleh perlahan ke arah Yi Yun. Pada saat ini, mata Liu Yuxing kehilangan fokusnya. Namun, dia masih kesulitan untuk melihat Yi Yun dengan jelas. Dia berjuang untuk mencegah tubuhnya jatuh. Dia tidak bisa jatuh, setidaknya, bukan karena batu bata. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang mendukung kemampuan Liu Yuxing untuk berdiri. Dia akhirnya berhasil memfokuskan matanya dengan susah payah. Yang dia lihat hanyalah sosok buram Yi Yun. Saat ini, Yi Yun sudah mengangkat tangannya lagi. Batu bata mengkilap itu melintas di depan mata Liu Yuxing. Bajingan! Mulut Liu Yuxing bergerak saat dia mencoba mengutuk. Tapi saat dia mengeluarkan setengah suku kata, dia melihat sinar emas yang sangat besar terhempas. Dong! Penglihatan Liu Yuxing tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak bisa lagi melihat apapun. Hatinya dipenuhi dengan amarah dan penghinaan yang besar. Tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa melakukan langkah sederhana namun brutal itu. Dengan itu, dia terkapar di tanah dengan anggota tubuhnya terbuka lebar.
Peng, suara seekor anjing mati yang jatuh ke tanah adalah satu-satunya suara yang bisa didengar di seluruh arena. Kecuali untuk itu, ada keheningan total. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka merasa seperti hati mereka telah diinjak oleh 10.000 binatang bertanduk dekat dengan kuku bernoda lumpur. Seolah-olah getaran itu menyebabkan mereka linglung. Astaga, ini pasti sebuah lelucon. Bahkan Liu Yuxing telah dijatuhkan oleh Yi Yun dengan sebuah batu bata. Batu bata bisa sekonyol ini? Ini benar-benar, dengan satu batu bata di tangan, untuk menguasai dunia. Itu benar-benar, jika Tuhan menghalangi, aku akan menyembelih dia. Jika Buddha menghentikanku, aku akan membunuhnya juga. Semua orang memandang Liu Yuxing, yang kepalanya memiliki benjolan besar berwarna biru kehitaman, di atas ring. Mata mereka penuh kasihan. Seorang putra duke telah dijatuhkan dengan batu bata oleh udik dari Cloud Wilderness. Orang bisa membayangkan efeknya jika berita ini disebarkan kembali ke ibu kota. Liu Yuxing adalah tokoh terkenal di kalangan ibu kota. Dia tidak hanya kuat, tapi dia tampan dan bermartabat. Dia memberi orang perasaan anak laki-laki yang cantik. Banyak gadis dari ibu kota begitu tergila-gila dengan Liu Yuxing sehingga mereka rela mati untuknya. Jika Liu Yuxing melirik mereka, itu adalah untuk mati. Di hati banyak gadis, Liu Yuxing seperti dewa laki-laki yang turun dari surga. Tapi sekarang, yang disebut dewa laki-laki ini telah dihancurkan sedemikian rupa oleh Yi Yun dengan batu bata. Melihat rambutnya yang berantakan, dan memar yang spektakuler di kepalanya, di mana sedikit pun petunjuk bahwa dia adalah dewa laki-laki, banyak tuan muda ibu kota, yang cemburu pada Liu Yuxing, diam-diam menggunakan susunan dis untuk mengambil gambar keadaan Liu Yuxing saat ini. Mereka berencana untuk mengirim susunan dis ini kembali ke ibu kota, agar para gadis melihat betapa mulianya Liu Yuxing di kota Dewa Tai'ah. Hanya membayangkan adegan gadis-gadis ini melihat gambar dalam susunan piringan itu membuat para pemuda ini tertawa sinis. Harus dikatakan bahwa laki-laki sebagai hewan maskulin, memiliki sifat cemburu pada mereka yang lebih kaya, lebih kuat, lebih tampan dan populer daripada mereka. Ketika gambar-gambar ini dikirim kembali ke ibu kota, akan mengherankan bagaimana Liu Yuxing bisa menggantung wajahnya di antara lingkaran ibu kota lagi. Begitu mereka memikirkan hal ini, orang-orang ini mengalami kegembiraan yang membahagiakan. Saat ini, Yi Yun telah kembali ke kursinya sendiri. Zhou Kui tampak seolah-olah sedang melihat seorang kaisar kuno saat menghadapi Yi Yun. Dia menelan ludahnya, dan tergoda untuk mengucapkan kata-kata, "Kamu terlalu mendominasi." Pada akhirnya, Zhou Kui akhirnya menggumamkan kata-kata yang tidak bermartabat ini, tapi Yi Yun dengan santai menjawab, "Tidak apa-apa, aku butuh usaha untuk membuatnya pingsan." Tidak semudah itu, untuk menggunakan batu bata melawan Liu Yuxing, dan tanpa menggunakan Radiant Sun Qi, Yi Yun menemukan bahwa kemenangannya memang cukup sulit. Tapi ketika kata-kata ini sampai ke telinga penonton, mereka hampir roboh. "Kamu menggunakan batu bata untuk menghancurkan putra duke hingga pingsan, dan kamu bahkan mengatakan itu tidak semudah itu? Apakah kamu hanya puas jika kamu dapat dengan mudah menghancurkan Liu Yuxing seolah-olah dia adalah seekor anjing?" Zhou Kui memutuskan untuk menutup mulutnya. Dia merasa bahwa berbicara sepatah kata pun dengan Yi Yun akan menimbulkan kejutan lain. "Ngomong-ngomong, saudara Yi Yun, ledakan apa yang akhirnya terjadi tadi?" Song Sijun akhirnya menyela. Dia penasaran sejak awal. Dia telah melihat dengan hati-hati pada tangan memilih bintang terakhir Liu Yuxing. Tapi tetap saja, dia tidak banyak mengerti. Yang dia tahu hanyalah Liu Yuxing memiliki teknik yang sepertinya bisa mengendalikan pedang terbang.